berdiri lebih dari 20 tahun. Terapi sehat Gus Muhammad Al-Karomah sudah banyak memberikan manfaat kepada pasien melalui pengobatan alternatifnya. Melalui terapis dan racikan ramuan herbal dari berbagai macam tanaman herbal di Indonesia, metode ini banyak membantu pasien dalam memulihkan kondisi kesehatannya secara berangsur-angsur. Saya punya keluhan batu ginjal. Selama ini saya rasain itu kalau lagi kambuh sakitnya minta ampun. Nah, setelah saya dengar pengobatan ini dari saudara saya yang di GM, saya jalani terapi ini selama 6 kali, rasanya udah enakan. Sekarang itu sakitnya udah nggak ada, udah hilang. Terus saya bawa ke rumah sakit, ternyata udah nggak ada lagi sakitnya. Keluhan saya asam lambung sama pengapuran. Waktu sebelum pengobatan terasa sakit di kaki sama di ulu hati sakit banget. Nah, setelah pengobatan ini alhamdulillah lebih membaik kaki, lebih membaik asam lambung. Karena memang pekerjaan saya menuntut untuk harus selalu terlihat fit dan bagus di kamera, ceria. Nah, maka dari itu ada teman yang merekomendasikan cobalah berobat alternatif ke tempat ini gitu. Dari sebelumnya kan datang ke sini kan udah loyo, capek karena memang pekerjaan. Nah, setelah terapi alhamdulillah banget. Ini badan berasa enteng walaupun pas ketika di terapi dipijet rasanya sakit banget ya. Tapi ketika after itu badan berasa enteng banget. Untuk masyarakat semuanya, boleh kalau ada sakit mencoba untuk datang ke sini. Mudah-mudahan pengobatan ini bisa lebih membantu masyarakat. Saya sendiri berharap dengan adanya terapi alternatif ini juga bisa membantu semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa JAK TV? Senang sekali pastinya saya Mary Putrian bisa kembali lagi menjumpai Anda selama 60 menit ke depan. Tentunya dalam program yang sangat spesial yaitu Medika Natura, terapi sehat Gus Muhammad Al-Karomah. Pemirsa, ada orang bijak mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan pastinya beberapa tahun kebelakangan itu menjadi guru yang terbaik buat kita. Karena di beberapa tahun yang kebelakang kita memiliki pengalaman yang sangat luar biasa mengenai betapa mahalnya dan pentingnya sebuah kesehatan. Bukan hanya untuk diri kita juga sendiri, tapi juga tentunya buat lingkungan di sekitar kita. Kalau berbicara tentang kesehatan, ini sangat penting sekarang ini. Apalagi dampaknya masih kita rasakan nih gitu ya. Kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi dampaknya masih terasa sampai saat ini. Nah, berbicara tentang kesehatan, penyakit itu berbagai macam pemirsa. Pastinya Anda juga sudah tahu dari penyakit yang mungkin bisa gitu ya, hanya dengan sekedar minum obat warung, kita bisa sembuh, tapi ada beberapa penyakit yang mungkin kita butuh ikhtiar yang sangat lebih sekali untuk bisa menyembuhkan penyakit yang sedang kita alami. Bukan hanya kita, tapi mungkin juga buat orang-orang yang kita sayangi. Nah, belajar dari pengalaman itu nih pemirsa dan juga berbagai macam penyakit. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah penyakit yang mungkin sangat familiar nih, mungkin Anda dengar atau mungkin Anda sedang mengalaminya atau orang-orang tersayang Anda yang juga sedang mengalaminya. Ini ada pembengkakan kelenjar getah bening gitu ya. Ini salah satu masalah kesehatan yang memang sangat umum pada saat ini. Penyebab bengkak kelenjar getah bening itu pun bermacam-macam. Mulai terjadi karena adanya infeksi virus hingga penyakit kronis. Nah, kita akan membahasnya nih, bagaimana sih seseorang bisa terkena kelenjar getah bening? Gejalanya apa? Terus juga apa sih yang akan dirasakan? Terus berapa lama sebenarnya prosesnya kita tahu gitu ya bahwa kita terkena kelenjar getah bening. Kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini, tapi kami juga akan tetap membuka line telepon interaktif untuk Anda. Jadi Anda bisa menghubungi kami di 021 2290 8462. Kalau Anda juga memiliki pertanyaan, Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui DM di Instagram JAK TV @JAK TV Official. Sekali lagi di @JAK TV Official. Nah, pastinya saya sudah kedatangan dua orang sangat luar biasa yang akan memberikan berbagi pengalamannya juga kepada Anda dan juga yang pastinya gitu yang akan memberikan apa sih solusi yang terbaik jika Anda memang terkena penyakit kelenjar getah bening. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Gusmu, apa kabar? Baik.
Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Gitu. Dan ini juga tentunya saya sudah ada tamu. Ini ada pasien yang pernah mengalami penyakit kelenjar getah bening. Kita akan belajar pastinya dari pengalaman yang dialami oleh sama Pak Sapta Nugraha. Assalamualaikum Pak Sapta, sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Senang sekali pasti terima kasih buat Gusmu dan juga Pak Sapta sudah hadir di sini. Gusmu, kita mau bicara tentang kelenjar getah bening. Gitu. Apa sih sebenarnya si kelenjar getah bening itu sendiri, Gusmu? Sebetulnya dibagi dua ya, kelenjar getah bening itu ada yang ganas dan ada yang tidak ganas. Ada yang atau ganas jinak, dan ya. ada yang tidak ganas. Kita bicara yang tidak ganas dulu nih ya. Ya, jinak gitu. ya, Yang jinak. tidak ganas itu tuh seperti apa? Gitu? Biasanya ada benjolan di bagian leher itu. Hanya gangguan di bagian limpa itu ya. Jadi ada kelenjar yang istilahnya itu bermasalah pada imun kita itu. Oh, atau imun kita. rentan dengan virus-virus di luar itu ya. Tapi sebenarnya si kelenjar getah bening itu memang sudah ada di dalam tubuh kita atau bagaimana, Gus? Ada sih, tapi nggak terpicu ya. Tidak terpicu. Jadi yang membuat dia muncul, gitu, istilah muncul ke permukaan gitu ya, Gus ya, Iya. tandanya itu karena apa yang menyebabkan dia bisa muncul? Jadi itu bermasalah dengan imun aja. Pada waktu kita mungkin masih ada di kandungan itu juga mungkin kurang dari obat-obatan yang untuk sistem kekebalan tubuh atau vitamin atau apa itu biasanya nanti pengaruh ketika bayi itu setelah lahir itu. Jadi udah memang ada masalah di bagian imun aja. Hanya masalah di bagian imun. Itu buat yang tidak ganas. Berarti kalau tidak ganas dia tidak bermasalah, bisa hilang dengan Iya, sendirinya bisa atau ada- bagaimana? Bisa juga jadi ganas kalau dibiarkan terlalu lama. Memang harus oke. dicermatin untuk perkembangannya tuh. depannya tuh. Nah, si gejalanya sendiri tuh gimana sih, Gus, gitu loh? Hanya di bagian leher kah benjolannya atau ada di bagian Bisa juga di sisi-sisi bagian tubuh lain? sisi lain, mungkin di lipat-lipatan di bagian paha atau di bagian ketiak itu bisa Oke. juga. Ini yang lebih maksudnya yang lebih banyak mengalami si kelenjar getah bening Iya, itu banyak. kaum pria atau kaum perempuan? Kebanyakan pria ya. lebih Banyakan banyak. pria. Apa penyebabnya kalau pria? Sebenarnya kenapa? Ya bisa juga dari pola makan, terus juga makan-makan yang kurang sehat itu bisa juga ya. Terus juga polusi itu bisa juga. Itu karena Iya. polusi. Efek mungkin rokok kah atau Bisa juga. minum-minuman keras gitu? Bisa Bisa juga juga. pengaruh. Kurang tidur gitu, Iya, Gus? Itu bisa Iya. berpengaruh si Pengaruh. Ya. pemicu si kelenjar getah bening ini. Biasanya sering gampang sakit ya, biasanya gejala-gejala orang yang mulai kena ke kelenjar getah bening sering sakit, flu, Sering karena imunnya demam, lemah ya itu. lemah, imunnya lemah. Efek dari imun Iya. lemah itu. Biasanya orang yang terkena kelenjar getah bening nih, Gus ya, sebelum kita menuju yang ke parah gitu Iya. Gus ya. Untuk taunya kalau memang kita ada kelenjar getah bening itu gimana ya? Biasanya sering pada malam hari tuh sering panas, dingin, demam ya kan, terus Tanpa juga sebab gitu, berkeringat ya, berkeringat terus juga nafsu makan menurun. Dan bisa juga nanti akan mengganggu saluran pernapasan. Itu yang bahaya kalau udah menyerang ke saluran pernapasan. Tapi ini kan memang ada virus yang memang virus. memicu gitu Gus ya, si kelenjar getah bening itu gitu. Nah ini kalau mau berbicara tentang virus gitu, berarti kan ini berbicara tentang kebersihan ya. Iya ya. Gitu, kebersihan biasanya yang paling ini adalah tangan, Iya, gitu kan, terutama karena sih kita ya. banyak sekali memegang sesuatu yang kita sesuatu tidak ya. tahu gitu. Iya, Nah itu memang berpengaruh juga, Gus? pengaruh. Memang kita juga harus jaga kebersihan, terus juga makanan-makanan yang sehat yang terutama itu. Nah, ini nih pemirsa yang memang terkadang kita sulit ya. Buat kita makanannya udah sehat nih, Iya. gitu ya. Tapi ternyata memang dengan adanya kondisi yang sekarang gitu ya, makanan tuh bisa dibilang nggak semuanya sehat ya, Gus ya. Saya belum Apalagi tahu kalau itu. kita sering banget jajan gitu kan, gitu makan di luar gitu. Tapi Gus nih, kalau kelenjar getah bening ini biasanya di usia berapa yang memang Kalau yang- pengalaman Gusmu nih pasien-pasien yang Kalau datang? jinak biasanya menyerang usia-usia remaja ya, sekitar 15 tahun, 17 tahun. Itu udah mulai, maksudnya itu masih usia dini loh. Iya, ya? itu banyak yang kena itu. Biasanya dia akan ini pembengkakan di bagian leher ya. Itu apa sih Gus? Maksudnya kan kadang-kadang kita kalau kayak perempuan gitu ya, Iya. suka memang ada benjolan tapi kan setelah itu ya sudah gitu. Iya. Kembali Kadang-kadang kita lagi timbul juga normal. mungkin benjolan sekecil apa ya, mungkin kelereng atau apa itu kelenjar, mungkin wajar, mungkin gangguan imun atau kita kecapean atau apa itu bisa sering timbul, tapi dia akan menghilang. Tapi ini enggak, bisa berapa tahun dia akan masih Tumbuh tetap, lagi. masih tetap Bisa dikatakan dan ini bisa berkembang membesar. bisa berkembang membesar. Iya. Ini bisa dikatakan penyakit
turunankah, genetik kah, atau Ya, memang kalau enggak? ada genetik biasanya cepat kena. Kalau ada genetik Iya. biasanya lebih cepat gitu. Oke. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi Gus ya Iya. tentunya. Tapi yang pasti kan kalau misalnya Anda sudah mengalaminya gitu ya, Anda tidak perlu khawatir nih pemirsa. Anda bisa berikhtiar bagaimana caranya untuk melakukan pengobatan. Tapi yang terpenting adalah ini harus cek medis dulu kali Gus ya, Iya, medis, untuk iya. tahu pasti Iya. gitu ya bahwa ini memang kelenjar getah bening. Iya. Nah setelah ada hasilnya, mungkin Anda bisa lakukan pengobatan alternatif gitu ya ke Gus Muhammad. Kita akan melanjutkan kembali pemirsa. Tapi saya masih membuka line telepon interaktif. Nanti untuk Anda silakan Anda bisa menghubungi kami di 021 2290 8462 jika Anda memiliki pertanyaan, atau Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda melalui live Instagram kami di @jaktvofficial. Tetap bersama kami hanya di Medika Natura. Kelenjar getah bening merupakan kelenjar yang berfungsi sebagai salah satu bagian dari sistem kekebalan tubuh manusia. Kelenjar ini dapat membantu tubuh dalam melawan infeksi yang diakibatkan oleh virus, bakteri, dan lain-lain. Pada umumnya, kelenjar getah bening terletak pada bagian kepala, rahang bagian bawah, ketiak, leher, panggul, selangkangan, dan pangkal paha. Dalam kondisi normal, kelenjar getah bening berfungsi sebagai tempat penyaringan antigen atau protein asing dari pembuluh-pembuluh getah bening yang melewatinya. Ketika terjadi infeksi, kelenjar getah bening biasanya akan membengkak untuk memberikan tanda. Selain karena infeksi, virus, dan bakteri, pembengkakan kelenjar getah bening juga bisa terjadi karena penyakit kanker atau penyakit lainnya yang menyerang sistem autoimun pada tubuh manusia. Iya pemirsa, kembali lagi tentunya bersama saya Mary Putrian dalam program Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karohmah. Dan jangan lupa Anda bisa bertanya melalui line interaktif kepada kami. Nomor teleponnya sudah tertera di layar kaca Anda, atau Anda bisa menuliskan gitu ya pertanyaan Anda melalui live Instagram kami di @jaktvofficial. Nah, kami masih membahas mengenai kelenjar getah bening. Tadi di awal gitu ya Gus Mus sudah menjelaskan nih, ada yang ganas dan ada yang tidak ganas gitu ya. Kalau yang tidak ganas ini didiamkan, dia akan semakin berkembang menjadi keganas. Nah, kalau keganas itu yang tertinggi tuh berarti sudah sampai mana levelnya nih Gus, bisa dibilang? Bisa stadium 4, berarti ini bisa dikatakan jadi kanker gitu Iya, ya? kanker. Oh, oke. Sangat Dan meradang sekali di bagian leher. prosesnya Biasanya memerah dia, itu cepat nggak sih Gus? Kan katanya kalau kanker itu kan proses udah berpuluh-puluhan tahun ya, zaman dahulu Iya, nih. iya. Kalau sekarang kan prosesnya cepat sekali gitu. Biasanya kalau untuk ke kanker cepat untuk naik stadiumnya. Oke, kalau udah sampai ke kanker, kalau tadi kita lihat di VT-nya gitu Gus ya, sebenarnya kelenjar getah bening ini kan bisa dikatakan adalah hal yang baik buat tubuh kita kalau Iya. dia tidak terserang Iya. oleh virus gitu. Benar. Tapi kalau dia sudah mulai terserang dilemahkan oleh virus, maka dia akan timbullah benjolan. Iya, benjolan. Gitu. Nah, yang sudah semakin parah tuh biasanya benjolannya tuh seperti apa? Dia seperti bisul yang bernanah Bisa atau gimana sampai sih Gus? sebesar apa ya? Mungkin sebesar apukat juga ada yang sebesar itu, Oh, lebih yes. besar lagi. Ya. Dan dia memerah gitu, Iya, meradang. bisa sampai ke telinga, bisa sampai. Kalau udah memang sangat besar sekali. Yang dirasakan pasien itu apa Gus? Terganggu kah pernafasannya selain tadi makanan Pernapasan, yang mulai berkurang? fisiknya lemah, nafsu makannya berkurang sekali. Biasanya kurus. Oke. Lama-lama ngerogotin Lama-lama badan. itu Iya. semakin menggerogoti Iya. tubuh ya. Memang biasanya kalau orang terkena penyakit Dan kanker biasanya tuh sangat lemah sih kalau udah seperti itu, lemah. Iya, ya. Lemah sekali. bisa dibayangkan ya Pak, bisa kalau kita sakit misalnya ya, pusing aja kita malas makan gitu ya. Iya. Ini apalagi penyakit-penyakit yang bisa dikatakan cukup Iya. ganas sekali gitu ya. Nah, tadi di awal saya mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik gitu ya. Orang bijak mengatakan seperti itu. Nah, kita akan belajar ini pengalaman. Ada yang memang belajar secara langsung dari pengalaman kita atau kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, kita akan bertanya sama Pak Sabta, kita akan belajar dari pengalaman Sabta nih, apa sih yang dirasakan awalnya, terus bagaimana prosesnya, atau kemudian ikhtiar apa yang Pak Sabta lakukan sehingga akhirnya Pak Sabta bisa sembuh seperti sekarang ini dan bisa berbagi pengalaman kepada kita pemirsa. Inilah hal yang penting gitu ya untuk bisa kita ambil gitu. Yang pasti kalau saat kita sakit
tidak boleh putus asa, itu yang pertama ya Pak. Harus ikhtiar dulu ya, gitu. Pak, saya mau tanya, gejala awalnya apa yang Bapak rasain? Yang saya rasa pertama pusing. Pusing. Kepala. Pusingnya tuh kayak pusing yang normal orang capek kah, orang apa tuh gimana? Ya Pusing seperti sekali biasanya. Oh, pusing Sakit sekali. sekali. sakit sekali. Sakit sekali. Itu berkala atau sering tuh Gus? Maksudnya lanjut gitu maksudnya? Lanjut biasanya. Lanjut. Lanjut. Terus Nafsu makan berkurang. Gitu. itu yang paling terasa ya? Iya. Demam gitu. Demam itu yang saya rasa. Tahu ada benjolannya di bagian mana? Kalau Pak Sabta tadi kan ada bisa di leher, bisa di bagian ketiak, Di leher. di leher. Kalau di leher tuh yang paling gampang ketahuan ya Gus ya? Iya, ketahuan. Gitu. Oke. Seberapa besar Pak Sabta tahu? Masih sejempol sih. Masih sejam. Keras atau lunak? Bisa kalau lemak kan lunak tuh Gus ya. Iya. Kalau ini Ya nggak terlalu keras sih. Cuman kalau agak ditekan dia sakit. sakit. Oh. Terus langkah Pak Sabta awalnya gimana? Untuk saya tahu misalnya apakah ini biasa aja atau Iya, saya coba untuk ke cek ke medis? cek medis gitu. Dan ternyata dapat diagnosa itu kelenjar getah bening, disarankan untuk operasi gitu. Akhirnya karena oke. saya nggak berani operasi, Iya. akhirnya saya dapat rekomendasi dari teman saya kan, katanya untuk berobat alternatif ke Gusmo. Iya, Alhamdulillah sekarang saya bisa sehat. Bisa sehat lagi ya Pak ya. Alhamdulillah. Terapinya berapa lama Pak yang Saya jalani selama 4 bulan. selama 4 bulan itu? Nah yang dirasakan tuh dari proses dari bulan pertama, bulan kedua, apa yang dirasakan oleh Pak Sabta sendiri nih? Dalam bulan pertama sih udah nggak terlalu pusing itu hilang, terus nafsu makan pun lebih semangat gitu Lebih untuk iya ya. makan gitu. Karena emang penting ya Gus ya, kita harus walaupun kita sakit kita harus tetap makan karena itu Iya. yang menjadi apa ya? Tenaga. Tenaga ya, daya tahan tubuh kita tuh memang ini ya, memasukkan nutrisi yang bagus Iya. dalam tubuh gitu. Nah, Gus tadi kan Pak Sabtu mengatakan gitu ya. Nah, ini yang mungkin Gusmo bisa menjelaskan kepada pemirsa juga ya. Orang Iya. tuh suka sulit membedakan ini sebenarnya benjolannya itu biasa aja atau emang nanti atau apa sih, gimana sih Gus cara Iya, membedakannya macam-macam gitu kan. ya? Ada yang sakit gondok juga ada. Nah, iya kan gondok Beda. benjolan. Karena itu kekurangan yodium, Iya, macam-macam kan. Nah, dia hanya membesar aja atau tiroid Iya, ada juga nah, tiroid, macam-macam. benar. Nah, terus saya juga mengarah tadi seperti kelenjar getah bening. Iya. Jadi sistemnya kalau kelenjar getah bening itu dia merasakan yang tidak nyaman tuh. Jadi badan tuh rasanya lemah itu, lemah nafsu makan, terus sering demam itu, kayak seperti orang radang aja. Tapi dia Tenggorokannya terus-menerus tuh ya. bermasalah juga nggak Gus dalam menelan, dalam Iya. memasukkan Nanti kalau makanan? dia udah mulai membesar, dia akan mengganggu saluran pernapasan. Dia sering sesak ya. Oke. Bahkan kalau yang udah parah, ada yang meninggal juga ada. Karena udah menghimpit saluran pernapasan itu. Oke, Gus. Jadi memang baiknya gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan pasien kita lah ya, orang Iya. awam. Kita orang awam nih Gus ya gitu. Nggak tahu sebenarnya. Apalagi Iya. kan itu bagian dalam tubuh kita ya. Iya, gitu. iya. Apakah emang cuman kayak tadi tuh gondok biasa atau mungkin memang hanya benjolan biasa gitu. Langkah awal apa sih yang semestinya kita lakukan? Ya memang harus, kalau bisa sih cek ke medis ya supaya lebih jelas ya. Keluhannya ini apa sebenarnya kan, biasanya kan bisa dilakukan biopsi di medis itu kan. Nanti baru ketahuan itu sejenis apa ini, ataukah itu tumor jinak, atau tumor ganas, atau memang hanya keluhan cuma seperti tadi orang gondongan atau apa itu. Oke. Itu ya yang paling langkah awal adalah Iya, ke medis gitu. medis Nah, untuk- sebelum kita tanya ke langkah berikutnya nih, tadi kan Pak Sabta memutuskan setelah ke medis gitu, beliau memilih untuk berikhtiar di jalan pengobatan alternatif gitu ya, Iya. Gus. Nah, ini yang paling penting. Sebenarnya apa sih yang dilakukan jika dilakukan pengobatan alternatif? Iya. Tapi kita punya pertanyaan dulu nih, Gus, dari Instagram. Ini dari Windy_WND. Nah, ini saya ada benjolan di sekitar ketiak, kadang muncul, kadang hilang. Apakah Iya. ini termasuk gejala kelenjar getah bening, Gus? Nah, iya nih, kadang muncul, Iya. kadang hilang Nah, nih. Itu bisa juga ke kelenjar getah bening, tapi sifatnya itu masih jinak, tidak ganas. Tapi harus dicermatin juga. Kenapa nih, Gus, yang menyebabkan dia muncul, hilang, terus? Iya, karena itu tadi satu gangguan hormonal bisa, hormon itu bisa juga
gangguan kelenjarnya. Karena kelenjar ini kan berfungsi untuk menganukan nutrisi ke seluruh tubuh ini kan. Jadi kalau memang itu ada gangguan atau kurang, pasti dia akan timbul seperti itu. Pokoknya kalau misalnya memang ini sudah positif kelenjar getah bening, dia akan bertahan aja di situ ya, dia nggak akan hilang-hilang nih. Nah jadi baiknya nih Mbak untuk langsung mengecekkan ke medis dulu ya Gus ya, untuk tahu nih apakah memang ini hanya yang biasa saja atau memang sudah masuk ke kelenjar getah bening. Oke, ini yang kedua nih dari Abang.Aryo. Apa saja makanan yang boleh dan nggak boleh dikonsumsi penderita kelenjar getah bening? Ini penting. Apa aja tuh? Hindari aja makan makanan kayak pedas itu. Pedas? Soda-soda itu ya. Soda, minuman soda ya. Terus juga harus jaga ini ya, pola makan sama tidur harus cukup. Tidur harus cukup. Kelenjar ini berpengaruh di seluruh badan ya, seluruh tubuh kita tuh. Jadi membentuk sistem kekebalan tubuh juga, istilahnya menormalkan itu ya badan kita juga. Mungkin kalau anak sekarang jangan stres kali ya, karena kebanyakan anak sekarang jadi lebih stres dibandingin yang ini ya usia-usia yang sudah cukup mapan. Gitu. Tidur yang cukup itu yang penting. Memang nggak boleh nih begadang, gitu Gus ya. Ini begadang ini nih yang paling bahaya. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Ini perbincangan sangat luar biasa dari yang tidur kurang cukup aja. Sama hindari makanan yang banyak mengandung lemak. Itu biasanya timbul kelenjar itu cepat. Gus, anak sekarang makan daging semua loh. Tuh restoran daging di mana-mana nih. Termasuk lemak-lemak yang ini ya. Lemak-lemaknya lagi. Udah lemak-lemak terus dibakar sampai kering, sampai udah hitam-hitam gosong gitu lagi. Itu memicu kanker tuh. Itu luar biasa sekali ya. Tapi ya pemirsa, pastinya kalau memang gitu ya Anda sudah merasa nih gitu kesehatan Anda sangat terganggu, Anda tidak perlu khawatir pokoknya ya. Ada ikhtiar, banyak ikhtiar yang bisa Anda lakukan. Salah satunya ada pengobatan alternatif. Anda bisa langsung saja datang ke kliniknya Gus Muhammad nih. Nanti kita akan bahas lagi, tapi ini ada pertanyaan lagi dari Aldiansyah _14. Saya suka nyeri belakang pinggang sebelah kanan. Biasanya setelah makan itu kenapa? Oh, dia suka nyeri di belakang pinggang setelah makan. Itu biasa kenapa ya Gus ya? Gitu. Itu harus datang ke tempat kami, harus dicek itu ya? Iya, apa itu pengaruh dari makanan? Ya mungkin bisa juga bangsa makan makanan yang ngandung kayak petai atau apa, bisa juga seperti itu ya. Tapi harus kita cek sih ya, karena habis makan sakit kan ya. Nah itu dia deh. Emang ada gejala batu ginjal bisa juga. Takutnya ya, khawatirnya. Jadi memang baiknya memang langsung untuk Anda cek dulu ke medis, dan setelah itu mungkin Anda bisa langsung melakukan ikhtiar di pengobatan alternatif Gus Muhammad Al-Karohmah. Nah pemirsa, kita akan membahas lagi di segmen berikutnya gitu ya, tapi saya masih membuka line telepon interaktif untuk Anda yang Anda memiliki pertanyaan seputar kesehatan. Silakan Anda bisa menghubungi kami di 02122908462, atau juga kami masih menunggu nih pertanyaan Anda di live Instagram kami di @jaktvofficial. Tetap bersama saya hanya di Medika Natura. Baik, pemirsa Jak TV, kembali lagi bersama saya Mary Putrian dalam spesial program Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karohmah. Nah, tadi kita sudah membahaskan tentang gejalanya, terus bagaimana sih gitu ya, apa sih penyebabnya gitu. Tapi yang paling terpenting adalah setelah itu semua sebenarnya bagaimana cara menanganinya. Terapi apa yang dilakukan di Gusmuh gitu ya untuk menyembuhkan gitu penyakit kelenjar getah bening ini. Kita memberikan obat yang istilahnya itu untuk sistem imun ya, kekebalan tubuh supaya kembali mengembalikan normal, kekebalan imun kita ya. Menormalkan itu kelenjarnya itu. Menormalkan itu fungsi dari kelenjarnya. Ya, fungsi itu, terus kita lakukan totok saraf, pemijatan itu supaya organ-organ yang lemah ini kembali sempurna lagi, normal tuh. Dan kita banyak obat-obat kita tuh regenerasi ya. Jadi apapun yang pernah kita, kemarin juga asisten nyampein ke saya, mungkin kita dari ribuan pasien, jadi satu persatu nggak kita tanyakan. Itu ada yang sakit kanker payudara ya. Kanker payudara itu sebelah kiri itu, jadi udah dimakan habis oleh sel kanker. Sel kanker. Dan mohon maaf itu
bisa rata habis. Oh, Payudara oke. itu hilang. Dan kita obatin selama 6 bulan tuh bisa tumbuh lagi. Itu yang bingung kita. Jadi bisa dibilang bahwa mengembalikan Kalau atau secara normal meregenerasi kalau gitu udah kepotong ya, Ya sudah, harusnya gitu ya. Tapi ini bisa tumbuh normal lagi. ini bisa tumbuh itu tadi lagi. ya, istilahnya obat kita itu regenerasi itu bisa. Oke, meregenerasi Iya, sel-sel yang regenerasi rusak sel-sel yang- menjadi lebih baik Iya, lebih gitu baik. Gus ya gitu. Jadi memang tapi ini nggak bisa sembarangan untuk ini ya Iya. pemirsa ya, kalau Anda pengen tetap sembuh misalnya langsung banyak minus nggak bisa gitu. Iya, Ada ada kan ya, prosesnya. ada takarannya lah Takarannya istilahnya gitu yang Gus ya tepat ya. untuk bagaimana Iya. mengkonsumsi obat yang diberikan Herbal. oleh Gus Mu ini. Iya. Ini kan herbal semuanya herbal. Gus ya. Diracik sendiri Racik sendiri kita. oleh Gus Mu gitu. Iya. Jadi emang nggak bisa ya Pak. Aman. Insya Allah kita aman kalau udah kita Ah. racik ya. Sudah diracik, aman, jadi juga dikonsumsinya sesuai dengan aturan Iya. yang diberikan. Memang Nah, ada beberapa obat itu bisa membuat racun juga. Seperti contohnya Mahkota Dewa lah. Mahkota Dewa ini kalau nggak bisa meracik dengan benar, dia racun buat tubuh kita. nah Tapi kalau kita benar-benar. bisa meraciknya dengan tepat, yang Iya. aman, itu menjadikan obat. Nah, benar-benar ya, Gitu. benar. Ya sebenarnya benar juga ya pemirsa ya. Banyak orang obat-obatan maksud saya gitu ya, yang di luaran gitu ya. Kalau kita cuma dikasihnya minum satu aja. Kalau minum 3 bisa jadi racun juga Iya, buat kita kan. Jadi tepat, ya. emang nggak bisa, harus Iya. tepat mengkonsumsinya sesuai dengan arahan Iya. gitu. Oke, kita kembali ke Pak Sabto dulu ya Gus ya. Iya. Pak, ini kan tadi pengobatannya adalah katanya dipijit, terapi. Iya. Sakit nggak? Biasanya kalau orang sakit kan saraf-sarafnya dipijit tuh reaksinya penyakitnya tuh sih. akan nyet gitu loh, Iya. langsung gitu kayaknya. Gimana Pak Hendro? Sakit, Heeh. yang saya rasanya sakit memang. Oke, Gitu. Pak sebenarnya yang Bapak rasakan tuh hanya kesembuhan di bagian leher saja atau di tubuh Bapak keseluruhan? Nah kayak tadi kan memang itu semua meregenerasi sel Iya. menjadi lebih baik ya Gus ya. Iya. Pada saat mengkonsumsi herbal dari Gusmu ini, buat fungsi tubuh yang lain apa yang mungkin Bapak rasakan gitu? Yang saya rasakan sih untuk di badan saya lebih enak gitu kan, terutama untuk di Bagian lehernya, benjolan leher itu ya. gitu. Udah nggak terlalu lama-lama lebih terasa enak gitu. Lebih terasa enak dan Kecil, lebih kecil, nyaman iya. gitu ya. Gus nih kalau mengecil tuh dia akan kembali rata aja ya? Nggak Iya, ada. tapi kan kalau udah parah ada juga sampai pecah. Oh, itu Dia udah masuk dari stadium 4 kali ya sebesar Gus ya? apa tuh ya, besar sekali tuh ya, sampai sekian tuh dia nanti kempes-kempes pecah dia. Dan cairannya keluar. Waduh. Tapi aman sih, aman. Ada juga yang dia mengecil pelan-pelan itu. Tapi kalau udah pecah dia akan menutup kembali nggak Gus kalau misalnya Nutup kembali. mengkonsumsi ini herbal Iya, dari Gus? nutup. Sama aja seperti kayak kanker payudara itu kalau udah pecah itu kan. Dia ngeluarkan cairan nanah dengan darah itu dia akan nutup kembali normal. Menutup sendiri ya. Sebenarnya tubuh Iya. kita tuh emang punya ini sendiri ya Gus Iya. ya. Asal kita juga tahu dan memang Makanya kalau apa pas yang kita konsumsi itu tepat ya. keserang penyakit itu kita kondisi kan lemah. Iya. Makanya kita berikan obat-obat herbal sama terapi itu ya supaya imunnya kuat lagi. Imunnya fisiknya itu ya, emang imun organ-organ itu yang gitu. harus benar-benar dijaga Biasanya ya. kalau kita terapi ketahuan, oh ini sakitnya kelenjar getah bening, oh, dia lemah di bagian ginjal, livernya, jadi ketahuan semua. Jadi itu satu kesatuan untuk menyembuhkan semuanya itu. Oke, nah ini nih yang menarik yang saya pengen tanya, tapi saya ingin memberitahukan dulu kepada Anda pemirsa gitu ya, bahwa Gusmu ini buka praktek dari hari Senin sampai hari Minggu, kecuali hari Selasa ya Gus ya. Ya, libur. Dari jam 9 pagi sampai selesai, kalau memang Anda ingin langsung datang gitu, berarti hari ini Gusmu buka praktek nih, Anda bisa langsung saja untuk datang ke alamat dan nomor teleponnya sudah tertera di layar kaca Anda. Jangan menunggu-nunggu lagi gitu ya, kalau memang Anda ataupun orang-orang kesayangan Anda sedang mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik ya, sudah mencoba pengobatan gitu ya ke berbagai macam tapi belum juga menemukan harapan seperti yang Anda inginkan. Nah, Anda bisa berikhtiar tentunya ke tempatnya Gusmu, alamat dan nomor teleponnya sudah tertera di layar kaca Anda. Gus, kadang-kadang orang sakit itu tidak hanya satu. Iya. Tadi kan Gus bilang bisa kena ada ginjal yang juga sakit, bisa juga mungkin ada Banyak yang jantung komplikasi, secara komplikasi. Itu penanganannya bagaimana kalau di Kalau di kita komplikasi langsung bersamaan kita obatin semua. fokusnya tuh langsung satu-persatu, yang mana semuanya. dulu nih, yang muncul dulu atau yang langsung Bersamaan. Bersamaan tuh Gus. Kadang seperti sakit gula, nanti terganggu livernya atau ginjalnya Iya. udah mulai rusak ya kita obatin semuanya bersamaan. Gitu ya. Gitu. Jadi orang mungkin taunya yang Yang terasa lebih atau cepat. yang muncul gitu Iya. cuma kelenjar getah beningnya gitu. Tapi ternyata bisa jadi Ya itu seperti kemarin yang kita obatin dia kan sakit gula, iya. terus timbul lagi kanker ya di bagian itu ya kelenjar getah bening ya, di bagian leher sama di ketiak, langsung kita obatin.
jadi satu cepat langsung sembuh. Oke, itu langsung bersamaan, bisa ya. secara Iya, bersamaan. bersamaan. Herbalnya pun juga sama, Gus. Macam-macam kalau racikan kan ada beberapa ya. Oke, jadi memang herbal ini pemirsa tidak semua pasien itu sama ya. Iya, Itu iya, memang beda, diracik beda. langsung oleh Gusmu dan disesuaikan dengan apa yang dialami oleh si Iya, pasien-pasien itu sendiri. iya. Gus, tadi kan makanannya sudah sebenarnya yang harus dipantang. Gitu. Iya. Minumannya terutama adalah soda-sodaan. Iya. Kopi gitu ngaruh nggak sih, Gus? Kopi kan ada kafeinnya, teh juga ada kafeinnya. Pengaruh gitu. jangan, kalau untuk kena kanker jangan kena kopi dulu, jangan. Apalagi sekarang kan banyak kopi-kopi yang gula-gulaan Iya, gitu ya. apalagi yang kopi-kopi yang kadang banyak campurannya. Iya, itu. banyak campuran. Aktivitas berpengaruh nggak, Gus? Mungkin ada yang mesti kita hindari, misalnya aktivitas apa jika? Aktivitas jangan terlalu berat aja kalau sakit kanker ya, mungkin yang ringan ya, mungkin jalan kaki atau apa ya, perlu olahraga juga, tapi nggak boleh terlalu berat. Oke, biasanya. pokoknya disesuaikan dengan Sesuaikan kemampuan tubuh kemampuan, kita sendiri iya. ya Gus ya gitu. Karena biasanya Gus akan berapa lama nih seorang pasien yang sudah datang ke Gus Mu melakukan terapi kan seminggu 2 kali. Gitu. Iya, cuma 2 kali. Perubahannya yang mereka rasakan tuh dari pengalaman Biasanya Gus Mu. sekali, gitu. 2 kali pengobatan datang itu udah mengalami perbaikan sih ya. Terutama dari semakin lama semakin imun tubuh kali membaik, ya? Oke, gitu. itu. Perbaikan itulah yang membuat sebenarnya kita jadi istirahatnya lebih Iya, enak. Itu lebih dirasain nggak Mas Tata? Istirahat lebih enak. Iya, Makannya makan. lebih Iya. lebih nafsu makan ya, tapi nggak makan sembarangan dong. Iya, Maksudnya balik kan lagi makanannya makannya sehat, ya. Gus. Nah Iya. itu, makannya yang harus tetap dijaga itu Iya. yang pasti ya. Nah itu yang paling penting nih pemirsa. Jadi memang baiknya nih kita tidak perlu menunggu terlalu lama lagi ya Gus. Kalau Iya. memang sudah ada gejala-gejala yang tadi sudah dijelaskan oleh Gusmu gitu ya. Apa sih gejala-gejalanya kalau memang kita terkena penyakit kelenjar getah bening? Tidak hanya penyakit kelenjar getah bening saja, tapi juga Gusmu menangani berbagai macam penyakit lainnya ya Gus ya. Langsung aja Anda bisa datang gitu ya ke alamatnya Gusmu, ke kliniknya yang sudah tertera di layar kaca Anda, dan juga Anda bisa menghubungi nomor telepon terlebih dahulu yang sudah tertera di layar kaca Anda. Nah pemirsa, kami juga masih membuka line telepon interaktif untuk Anda. Jadi Anda bisa menghubungi kami di 021 2290 8462. Tetap bersama kami hanya di Medika Natura. Terima kasih pemirsa JAK TV, Anda masih setia bersama kami tentu dalam program Medika Natura. Nah pemirsa, kami juga masih mengajak Anda untuk bisa menghubungi kami di line interaktif di 021 2290 8462 bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan. Gusmu, saya kembali lagi bertanya sama Gusmu. Gusmu, berapa lama biasanya gitu ya untuk orang gitu ya kalau terapi di kliniknya Gusmu gitu dengan yang mungkin yang sudah parah, sudah sampai stadium 4 gitu, atau masih yang awal-awal prosesnya? Semua tergantung dari kondisi pasien ya. Mungkin usia juga menentukan, terus kondisi pasien sama stadium. Yang paling penting juga pantangan si pasien untuk makanan selama penyembuhan ini. Ini kelemahannya pasien nih ya, kalau sudah ngerasa enak badannya, langsung icip-icip, makan-makan. Awal-awal ada icip-icip, sesendok 2 sendok, lama-lama semangkok gitu, lama-lama sepiring. Tapi kebutuhannya tuh biasanya kalau pasien itu ya Gusmu ya, setelah dia terapi gitu ya, dia mengkonsumsi obat gitu, udah normal saja mengkonsumsi sehari berapa kali kah atau ada? Obat sih sehari 3 kali. Sehari 3 kali ya hindari aja makanan selama penyembuhan. Ada ini nggak sih, maksudnya bukan efek ya, tapi ada gejala apa nggak setelah mengkonsumsi obat gitu biasanya yang pasien gitu? Macam-macam, ada juga kalau yang jenis kanker ganas biasanya agak terasa sakit biasanya. Jadi ibaratnya kayak antara obat dengan penyakit itu bertabrakan ya. Iya. Setelah itu mungkin 1 jam udah mulai enak. Terus hari berikutnya juga gitu, ada setiap minum obat mesti ada reaksi. Tapi nggak sampai sakit banget nggak. Nanti setengah jam atau 1 jam paling lama dia mulai membaik. Oke, jadi kalau misalnya... Jadi ada reaksi memang. Nah ini yang perlu dikasih tahu. Kadang-kadang kan ada pasien yang kalau ada reaksi langsung nggak cocok nih. Kadang-kadang suka gitu kan. Padahal ini reaksi dari obatnya gitu. Oke, kita mau angkat telepon terlebih dahulu. Sudah ada penelpon sepertinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Pagi. Dengan Pak Budi. Pak Budi. Ya, Baik Pak Budi nih. Iya Pak Gus, jadi gini,
aku tuh kaki sebelah kiri itu sering terasa panas, seperti orang menggunakan balsem. Tapi pas dicek ke dokter, ke medis, nggak ada apa-apa, Gus. Itu kira-kira menurut penerawangan Gus ini kenapa ya? Sering cenut-cenut. Ya. Itu saja Pak Budi. Sama alamat prakteknya Gusmu daerah mana, Gus? Jakarta Timur ya? Jakarta Timur, Duren Sawit ya. Duren Sawit, Ya. Jakarta Jam Timur. berapa sampai jam berapa? Prakteknya sampai jam berapa Gus? Ya sampai selesai pasien. Sampai selesai pasien. Oh, malam bisa berarti, Gus? Bisa, kalau bisa. Saya Malam mampir bisa. ke sana. Iya bisa. Masih bisa Pak Budi. Jamnya juga? Jam 8, jam 9 malam masih bisa. Oh, baik, baik Masih. kalau gitu. Iya. Gitu Itu aja. saja. Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini kaki suka terasa panas seperti pakai balsem. Bisa juga karena kolesterol bisa. Bisa juga ada penyumbatan ya. Oh. Nanti kita cek ya kan. Habis itu kita lakukan totok saraf, pemijatan itu supaya peredaran darahnya lancar aja. Biasanya ada penyumbatan. Bisa jadi Iya. seperti itu Gusnya. Nah kalau yang suka nih kadang juga nih ada nih ya pengalaman dari orang-orang sekitar saya. Suka sekali kesemutan. Padahal tidak dalam posisi duduk yang, katanya Iya. kalau kesemutan itu kan peredaran darahnya tersumbat Iya. gitu, terganggu. Ini tuh nggak dalam posisi duduk yang menyumbat. Biasanya itu ya itu tadi mungkin ada pengentalan dalam darah itu biasanya sering gitu. Kadang sering kram kakinya. Iya, itu. sering kram tiba-tiba Kalau benar-benar. sering kram ya biasanya itu di bagian itu jempol kaki itu ditekan aja ke atas. Oke, Itu oke. supaya membuka itu peredaran darahnya. Tapi sebenarnya untuk penyakit yang seperti ini Pak Budi rasakan atau hanya sekedar kesemutan, bukan sekedar kesemutan ya pemirsa, tapi Iya. sering terjadi kesemutan pada kaki kita, itu bisa tetap ke Gusmu ya? Bisa. Karena Datang aja. itu memang bisa dibilang peredaran darah terganggu ya Gus Iya ya? terganggu. Karena penting sekali kalau peredaran darah kita lambat atau banyak penggumpalan lemak-lemak itu ya kolesterol atau apa itu bisa juga bahaya juga, bisa lari ke stroke, kemana-mana bisa. Nah, iya ini efeknya balik lagi Iya. nih ke darah gitu ya. Darah tuh Penting kenapa? sekali. Makanan sebenarnya kan karena pengentalan, lemak dalam iya. tubuh. Pengentalan Oh, darah. prosesnya panjangnya. Iya. Baik, Gus, sudah terima telepon lagi. Iya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, Iya, selamat pagi, Salam. Mbak. Dengan Mbak siapa di mana? saya Giswa dari Tangerang. Oke, baik. Silakan Mbak, pertanyaannya langsung ke Gusmu. Jadi kakak saya punya benjolan di ketiak, Gus. Awalnya kira gitu, tapi lama-kelamaan jadi besar. Pas dicek ke medis, udah harus langsung operasi. Tapi kayak Benjolan di bagian ketiak sudah semakin bengkak ya, Mbak Diva kira-kira ya? ada alternatif lain nggak ya untuk penyembuhan selain operasi? Ada alternatif lain pengobatan. Maksudnya kalau ke medis diminta untuk operasi. Iya, Oke, baik. Itu saja Mbak Diva? iya. Iya, terima kasih. Ini mungkin pengalamannya sama kali ya, seperti Pak Sabta nih ya. Tapi kalau Pak Sabta kan di leher nih, Mbak Diva di bagian ketiak nih, Gus. Iya, Pak. Sudah Ya, cek itu- ke medis juga. Termasuk kelenjar ya, harus cepat diobatin aja. Harus Insya Allah cepat. bisa diobatin tempat kami bisa. Bisa ya, Gus Iya, ya. bisa. Jadi Mbak Jadi Diva tanpa operasi nanti. tanpa operasi ya, Iya. Gus ya. Tidak perlu khawatir. Emang kadang-kadang orang kalau mikir operasi itu langsung kayak Iya, karena paling utama nanti kita normalkan itu kelenjarnya supaya nanti enggak membentuk tadi benjolan itu. Cino. Gus, oke, sebelumnya saya mau kasih tau dulu sebelum saya Iya. kembali bertanya sama Gusmu. Mbak Diva bisa langsung saja untuk datang ke kliniknya Gus Muhammad ya. Ini alamatnya dan nomor teleponnya sudah tertera di layar kaca Anda. Ini prakteknya dari hari Senin sampai hari Minggu kecuali hari Selasa. Selasa, ya, libur. libur. Senin sampai Minggu itu buka praktek dari jam 9 pagi sampai selesai. Pokoknya sampai selesai. pasiennya tuntas Iya, dikerjakan selesai. oleh Gusmu gitu ya. Jadi Anda bisa datang hari ini juga, tidak perlu menunggu terlalu lama gitu Iya, ya kan. iya. Nah, Gusmu balik lagi. Ini kalau misalnya kelenjar getah bening buat perempuan gitu. Terapinya sama apa yang dilakukan Sama, biasa kita lakukan totok saraf sama pemijatan di bagian telapak kaki, terus juga ada terapi prana ya. Jadi terapi prana. yang nggak menyentuh di bagian sakit itu nggak boleh disentuh, yang bagian sakit itu. Jadi tidak perlu khawatir Iya, gitu ya buat aman, perempuan-perempuan yang mungkin berhijab seperti Iya, saya iya, gitu ya. iya, Memang aman. tidak ada penyentuhan-penyentuhan langsung di bagian Iya. si
penyakitnya. Yang bagian telapak kaki aja sama Oke. telapak tangan aja. Gus, sebenarnya tadi kan Gus mengatakan bahwa diperbaiki si kelenjarnya. Iya. Pusatnya tuh di mana sih Gus sebenarnya kalau yang harus diperbaiki si kelenjar getah bening ini? Jadi sistemnya memang di seluruh badan itu. Seluruh badan Ya, itu? Jadi ada yang kita totok tuh di bagian kaki ada sistem pengendali kelenjar itu yang kita totok tuh supaya normal. Nah, jadi menormalkan itu. Itu Gitu. kembali Iya. menormalkan lagi. Supaya nanti enggak, ya, memang dipicunya karena itu tadi udara-udara bebas ini kan mengandung virus atau Iya, bakteri iya. itu dia langsung menimbulkan itu. Iya benar, ini apalagi ada perubahan cuaca nih. Dari Cuaca panas biasanya mulai banyak hujan pasien nih. saya ini, makanya kita mengambil tema kelenjar getah bening karena perubahan cuaca ini. Karena banyak? Iya, banyak sekali. Oh, Gitu. iya, iya, Dari iya. anak iya. kecil kadang umur 6 tahun, 7 tahun tuh. Aduh, timbul. anak-anak ya. Nah, Sekarang itu karena benar-benar. gangguan kelenjar tadi, mungkin gangguan imunnya juga itu. Nah, itu, nah pemirsa ya. Jadi memang sebenarnya penyakit itu tidak menyerang usia-usia yang sudah cukup matang gitu Iya, ya. iya. Sekarang anak-anak ini yang perlu sangat diperhatikan Iya. gitu. Beberapa gitu ya, banyak sekali sebenarnya beberapa bulan lalu tuh banyak yang rumah sakit penuh karena anak-anak nih. Iya, Karena iya. ya itu virus yang sebenarnya kita tidak bisa lihat, Iya, tapi menyerang kita, dan kita kenapa kita bisa terserang? Balik lagi seperti Gus Muhammad katakan bahwa imun kita sedang lemah, Lemah, makanya ya. kita terserang. Baik pemirsa, kami akan melanjutkan lagi perbincangan kami, jadi tetap bersama kami hanya di Medika Natura. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karohmah. Saya ingin kembali lagi mengingatkan kepada Anda bahwa Gus Muhammad Al-Karohmah buka praktek dari hari Senin sampai hari Minggu, kecuali hari Selasa ya, hari libur. Dan buka prakteknya dari jam 9 pagi sampai selesai. Untuk alamat dan nomor teleponnya sudah tertera di layar kaca Anda, jadi Anda langsung saja bisa menghubungi nomor teleponnya, atau kalau datang langsung juga bisa ya Gus ya? Ya, bisa. Gitu ya, kalau misalnya Anda ingin lebih cepat gitu, Anda bisa langsung datang. Tapi kalau memang ada terkadang pasien yang belum bisa dibawa ke Iya. tempat klinik nih Gus, dengan kondisi yang mungkin tidak memungkinkan bagi pasien untuk dipindahkan gitu. Banyak sih, kadang pasien tuh di tempat medis juga masih lemah. Kita bantu doa, juga pengobatan jarak jauh, ya, melalui foto bisa. Terus juga kita berikan obat herbal. Oke. Kalau udah mulai fisiknya udah mulai membaik, kuat ya dibawa ke tempat kami bisa. Baru bisa Ya. ya. Gus, tadi kan kita sudah cukup berbicara panjang nih mengenai awal mula kenapa sih orang bisa terkena gejala ini ya, getah bening ini ya. Iya. Terus juga gimana yang dialami gitu. Terus juga cara pengobatannya itu seperti apa. Iya. Nah, Gus, kalau kayak seperti Pak Sabta nih, Iya. sudah sembuh Iya. gitu. Sudah dinyatakan alhamdulillah ya Pak, Iya. karena pertolongan Allah Bapak juga Iya. sembuh. Itu perlu ada pengecekan ulang lagi nggak sih Gus sebenarnya? Biasanya pasien tuh takut ya untuk punya penyakit yang berikut-berikutnya atau penyakit yang berat. Biasanya udah sembuh nanti 2-3 bulan kontrol itu mungkin mau cek penyakit yang lain atau apa gitu, biasanya ada. Oke. Sebetulnya sih kalau udah sembuh ya dikunci penyakitnya supaya nggak kambuh lagi ya bebas ya. Oh, itu ada dikunci, Gus. Dikunci, Maksudnya dikunci itu gimana nih, Gus? Biasanya ada doa-doa itu seperti khatam Al-Quran itu biasanya untuk penguncian biasanya supaya pasien itu didoakan supaya kedepannya lebih sehat, supaya nggak terkena penyakit yang mematikan itu. Oke, gitu. Iya, Supaya nggak iya, kambuh iya. lagi lah Yes. istilahnya itu. Nah, kalau Pak Sabta sendiri masih balik lagi nggak setelah udah sembuh nih, Pak? Mungkin melakukan cukup pemijatannya. Biasanya kan orang kalau udah terkena pengobatan pemijatan enak ya, gitu. Iya, biasanya. Nah, ya kan? Nagih gitu ya. Kalau Pak Iya, Sabta masih balik lagi nggak setelah ini? Alhamdulillah sih setelah sudah terapi selama 4 bulan yang saya alami, saya nggak pernah balik lagi. Sudah tidak pernah balik Iya, lagi ya, alhamdulillah. Pak. Nah, dari pengalaman Pak Sabta sendiri gitu ya nih, apa yang bisa Bapak bagi gitu ya biasanya kepada orang-orang sekitar Bapak gitu loh, setelah melakukan pengobatan ke Gusmu gitu. Apakah memang Bapak mengajak mereka gitu loh untuk kalau misalnya ada yang sakit bisa langsung ke Gusmu atau gimana, Pak? Iya sih, ada beberapa dari tetangga, kawan gitu kan, udah berkali-kali kan, gitu kan nggak sembuh-sembuh, akhirnya ya saya coba saya kan pernah terapi alternatif gitu kan, pengobatan di Gusmu, alhamdulillah setelah saya jalani kan, Allah beri kesembuhan gitu melalui wasilah
Gusmu gitu. Oh, benar-benar. Jadi memang yang terpenting adalah jangan putus asa dulu ya Pak ya. Itu yang paling. Kadang kan kita kalau udah tahu penyakit, aduh kayaknya ya berapa lama lagi nih gitu. Itu yang nggak boleh gitu ya. Itu yang nggak boleh Sama pasti. kalau penyakit kanker gitu, kebanyakan pasien. Iya kan Gus gitu. Patah semangat. Patah semangat itu yang sebenarnya tidak boleh Iya. patah semangat tuh. Misalnya kita harus tetap ikhtiar gitu. Karena Iya. pengobatan tuh banyak, Anda bisa memilihnya. Sekarang tinggal mana ikhtiar yang Anda merasa bahwa cocok Iya, gitu cocok. untuk Anda, itu yang paling penting. Gus, dalam terapi untuk di kliniknya Gusmu, Iya. prosesnya tuh seperti apa? Apa yang harus dilakukan pertama kali gitu? Misalnya tata caranya seperti apa? Ada Paling antri atau harus gimana gitu? menelpon dulu ya, buat janji atau mendaftar. Nah, nanti bisa dikasih jam berapa harus datang gitu. Iya, Harinya hari apa itu supaya nggak menunggu lama itu. Tidak aja menunggu, sih. itu yang paling penting Iya. Gus ya. Tadi kan Gusmu juga mengatakan bahwa ini ada di Duren Sawit Duren ya Sawit, Gus. ya. Alamat Iya. ininya Gusmu? Ya, jalan itu tadi, jalan Perumahan Pondok Kelapa ya. Perumahan Pondok Kafling Kelapa. Marinir Blok XE nomor 6. Iya. Oke, nah untuk nomor teleponnya itu sudah tertera di Iya. layar kaca Anda, pemirsa. Tapi kalau memang Anda mau, maksudnya sesuai dengan antrian gitu ya, Iya. Anda lebih baik telepon dulu. Telepon dulu. Jangan terlalu menunggu terlalu lama. Iya. Biasanya kalau orang udah sakit, disuruh nunggu terlalu lama, Kasihan dia, iya. nah Iya. malah makin sakit nantinya. Iya. Ada berapa sih Gus terapis yang dimiliki oleh Gusmu? Apakah semua pasien itu pasti akan dipegang oleh Gusmu? Biasanya pasien maunya langsung nih sama Gusmu gitu. Kan kita bagi dengan asisten, terus Iya. juga terapi-terapi yang lain ya. Ya cukup banyak sih untuk terapi. Tapi semuanya pasti akan ketemu nggak sama Pasti, Gusmu? pasti ketemu. Ditangani sama Gusmu Iya, nggak? pasti. Orang kan maunya gitu kan, Iya, biasanya maunya ya. memang ketemu saya kebanyakan. Jadi Iya. tidak perlu khawatir nih ya Iya. pemirsa, Anda pasti akan ketemu dengan Gusmu. Tapi makanya paling terpenting adalah Anda lebih baik tuh membuat appointment dulu Iya. gitu sebelum Anda datang. Jadi Iya. biar waktunya tidak membuat Anda menunggu terlalu lama. Gus, harapan Iya. dan pesannya Gusmu nih buat pemirsa, terutama untuk mereka mungkin yang sedang sekarang bingung gitu ya. Sakit, ya. Sakit mau dibawa kemana nih ya? Kok Indo nyoba ini nggak Iya. sembuh-sembuh ya gitu. Ya memang kalau untuk pengobatan harus kita cerdas atau memilihnya ya. Iya. Istilahnya yang masuk di akal aja. Yang masuk di Iya, akal, benar. kalau kita kan sakit ya memerlukan obat herbal, terus juga ada terapi Iya. untuk menguatkan organ-organ yang lemah itu, terus juga harus ada vitamin, istirahat cukup, ya kan, harus pola hidup makan yang sehat itu. Iya. Ya. Karena memang setiap pasien saya tekankan lebih baik mencegah daripada Mengobati. mengobati. Benar. Itu yang paling Apalagi sekarang cuaca ini udah mulai perubahan ya harus Iya. jaga itu istirahat cukup, vitamin, makanan-makanan yang mengandung antioksidan itu bagus Iya. sekali untuk imun kita ya. Itu. Dan yang paling penting juga jangan stres ya Gus. Ya itu Itu yang ya, akan pemicu terganggu ya semua, Gus. pemicu semua itu. Pemicunya Iya. adalah jangan stres. Iya. Dan yang juga nih pemirsa, kalau Anda lagi dalam proses berikhtiar dan dalam proses untuk mengobati sakit Anda, kuncinya juga sabar. Iya, ya Gus ya. sabar. Sakit itu kan gak tiba-tiba muncul gitu, ada Iya. prosesnya juga. Prosesnya penyembuhannya juga harus sabar juga. Kadang pasien maunya langsung cepat. Nah itu maunya kayak Itu ya. makan cabai langsung pedes gitu Iya. ya. Itu sabar gitu. Iya. Sabar itu yang paling kunci utama Iya. ya Gus ya, agar kita Utama. juga tidak terlalu stres nih. Iya. Gitu. Baik, Pak Sabta mungkin ada ingin disampaikan kepada pemirsa untuk memberikan semangat kepada pemirsa nih yang mungkin sedang mengalami kondisi yang kurang baik kesehatannya. Oh, kalau dari saya ya bagi yang sakit gitu mungkin nggak jauh dari Jakarta Iya. gitu kan Duren Sawit ya bisa Langsung aja datang nggak Pak ya? silaturahmi Iya. ya mudah-mudahan Allah beri kesembuhan gitu. Nah, ini tadi saya bilang di awal kan gitu. Pengalaman, ini orang bijak mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Nah, ini pengalamannya Pak Sabta inilah menjadi guru terbaik buat kita. Kalau sudah tahu kita sakit, jangan diem aja gitu. Langsung kita ikhtiar. Carilah gitu ya pengobatan yang memang sesuai dengan kita ya Gus ya. Saya ingin mengingatkan kembali kepada Anda, jangan lupa pastinya Gusmu buka praktek dari hari Senin sampai hari Minggu, kecuali hari Selasa hari libur ya pemirsa ya. Prakteknya dari jam 9 pagi sampai selesainya pasien. Nomor teleponnya dan alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda. Tidak terasa nih pemirsa, waktu kita sudah habis. Semoga perbincangan kita pada pagi hari ini akan memberikan manfaat gitu untuk Anda semua. Dan kembali lagi seperti yang Gus Muhammad katakan gitu, kalau sudah sakit tidak perlu khawatir untuk berikhtiar ya Gus ya. Dan yang pasti jaga pola makan, pola tidur, dan jangan stres.
Itu yang paling utama. Gusmu terima kasih pasti untuk waktunya. Bapak terima kasih, sehat selalu ya Pak. Dan pemirsa terima kasih untuk bersamaannya. Sehat selalu untuk Anda dan juga keluarga. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Mary Putrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.